Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam bagi Pak Arif dan teman-teman yang menyaksikan video kali ini. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas tentang persoalan sistem masa pegas, di mana diberikan latihan yang pada tayangan sebelumnya yang diberikan oleh Pak Arif, yaitu tentang berbagai permasalahan-permasalahan, dan kelompok kami akan memilih persoalan yang nomor 4. Tapi sebelum lanjut ke persoalan sistem masa pegas, alangkah baiknya dari kelompok kami ingin memperkenalkan diri. Yang pertama Lucia Milenia Pratiwi, yang kedua Antonius Ventayuha, dan ketiga ada Vincentius SDS Ruwet. Langsung saja langsung masuk ke pembahasan. Pada suatu bidang atau permukaan meja horizontal yang licin atau smooth, suatu massa M1, di mana M1 ada di sini, M1 dihubungkan dengan dinding P, di mana dinding P ini ada di sini, di mana dinding P ini sifatnya tetap, tidak berubah-ubah. Oleh pegas 1 dengan konstanta pegas K1 dan panjang pegas L1, di mana pegas 1 ada di sini, dengan konstanta K1 dan panjang pegas L1, panjang pegasnya di sini. Selanjutnya, suatu massa yang kedua, yaitu M2, kemudian dihubungkan dengan massa 1. Massa 1, jadi massa 2 ini dihubungkan dengan massa 1 oleh pegas 2, sehingga konstanta pegas Kas2 dan panjang L2. Jadi L2 dari sini panjangnya, dan K2, dimana K2, K ini ada konstanta. Nah, dari persoalan ini dapat diamati nanti ada beberapa gaya pegas yang akan diselesaikan, dapat diketahui maksudnya. Selanjutnya yaitu di persoalan atau pertanyaan yang A, buatlah suatu persamaan model dari gerakan massa 1 dan massa 2 jika posisi gerakan massa ini ditentukan dari dinding kiri. Jadi nanti pasti ada, kalau bisa dilihat di sini, nanti ada 3 gaya yang akan diketahui, yaitu dari arah kiri, gaya massanya dari mengarah ke kiri maksudnya, dan ada yang dari massa 1 gaya yang mengarah ke kanan, dan dari massa 2 mengarah ke kiri. Selanjutnya, diasumsikan bahwa permukaan meja sangat licin sehingga gaya gesekan terhadap meja diabaikan. Selain itu, gaya luar yang beraksi pada massa 1 dengan massa 2 tidak ada, kecuali gaya pegas. Jadi, pada persoalan kali ini, pada pegas ini, yang diketahui yang akan kami cari yaitu tentang gaya pegasnya. Seperti ini gaya pegasnya. Mungkin ilustrasinya ada di sini. F1, F2, F2. Selanjutnya, dapat diketahui dari gambar di atas, kedua massa dinyatakan dalam arah sumbu X. Jadi nanti mengarah ke sumbu X, massanya ini gayanya berarti horizontal, teman-teman. Selanjutnya, misalkan X1, X2 menyatakan gerakan massa 1 dengan massa 2 yang dihitung dari dinding kiri, yang ada di sini dinding kiri, pada kondisi saat waktu T yang digambarkan ini, menunjukkan bahwa rentang pegas 1 sebesar X1 dikurangi L1, di mana lebih dari 0. Nah, dapat diketahui X1 ini, pada rentang pegas 1, X1 ini diketahui mempunyai nilai yang paling besar. Dan karena dari dinding kiri hingga sisi depan M1 ini, dari dinding ke sisi depan ini, itu adalah X1 dan panjang pegasnya itu adalah L1. Namun untuk L1-nya bisa sampai sini. Dapat diketahui berarti X1 itu lebih besar dibandingkan L1. Untuk rentang pegas 2 itu sebesar X2
dikurangi X1 dikurangi L2, di mana X2 kurang X1 kurang L2 ini lebih dari 0. Dapat diketahui dari dinding kiri hingga massa 2 di sisi depannya ini dapat diketahui L2 itu X2 itu mempunyai rentang yang paling panjang, jarak yang paling panjang dibandingkan X1, karena X1 ini hanya dari dinding kiri sampai massa 1 di sisi depan, dan X2 ini dari dinding kiri hingga X2 hingga massa 2. Dan di mana L2 ini diasumsikan hampir sama dengan L1, sehingga X2 akan lebih besar dibandingkan X1 dan L2. Selanjutnya, dengan menggunakan hukum Hooke, yaitu F sama dengan min K kali X, di mana K lebih dari 0, dapat diperoleh gaya pegas yang beraksi dari masing-masing massa adalah didapat gaya dari massa 1, yaitu massa 1, di sini. Karena massa 1 ini gayanya mempunyai dua arah, yaitu ke kiri dan ke kanan, di mana F1 ini ke kiri, mengarah ke kiri maksudnya, yang di sini. Dan F2 dari massa 1 itu mengarah ke kanan. Didapat F1 sama dengan min K, K1, dikali dengan X, di mana X ini diketahui tadi rentang pegas 1 sebesar X1 min L1. X1 min L1 ini, di mana jadi min K, tetap min K1, dikali dengan X, X-nya tadi diketahui X1 min L1. Dan karena M1 ini ada dua gaya, maka nanti akan dijebakkan dengan F2 yang mengarah ke kanan, tetapi F2 ini di posisi kiri, yang ini, yaitu K2 dikali dengan X2 dikurang X1 dikurang L2, di mana ini X-nya ini dari X2. Oke, karena ada dua gaya, sehingga gaya resultan pada massa 1 adalah yang dimaksud gaya resultan ini karena ada dua gaya, maka F1 dan F2 ini dijumlahkan, sehingga menghasilkan negatif K1 dikali dengan X1 min dalam kurung dikali dengan X1 min L1 dijumlahkan dengan K2 dikali dalam kurung X2 min X1 min L2 kurung tutup. Nah, dapat diketahui F1 ini kan di sini mengarahnya ke kiri, sehingga di sebelumnya tadi diketahui karena sumbu X biasa di garis bilangan itu ke kiri, itu mengarah ke kiri itu biasanya mendekati negatif, maka di sini diberikan negatif. Dan karena di sini F2-nya mengarah ke kanan, jika di garis bilangan itu mengarah ke kanan itu menuju positif, maka di sini K-nya itu tidak ada negatifnya. Gitu, sehingga F1 plus F2 kiri, sebelah kiri ini, seperti ini jumlahnya. Selanjutnya, gaya massa 2, yaitu F2 kanan, yaitu ada di sebelah kanan yang ini, sama dengan negatif K2 dikali dengan kurung tutup X2 min X1 min L2 kurung tutup. Nah, di sini F2 kanan kok bisa negatif? Dikarenakan F2 yang di sini itu mengarah ke kiri, sehingga kalau di sumbu X itu mengarah ke kiri itu mendekati negatif tentunya, sehingga di sini ada negatif. Karena gaya massa 1 dan 2 sudah diketahui, dapat diperoleh persamaan gerak massa, yaitu ini persamaan gerak massa yang pertama. Karena diketahui F itu sama dengan maksudnya F1 plus F2 kiri sama dengan ini, M1 D kuadrat X1 per DT kuadrat, ini seperti ini, dan sama dengan tadi ini
maaf, yang ini F2 plus F1 plus F2 kiri. Ini tinggal disubstitusikan sehingga didapat persamaan gerak massa 1 itu seperti ini. Dan yang kedua, persamaan gerak massa 2 di mana F2 kanan yang ada di sini tadi diketahui F2-nya ini, di mana F2 ini F2 kanan atau F itu diketahui M2 D pangkat 2 X 2 per dt kuadrat sama dengan F2 kanan sama dengan ini yang diketahui tadi, yang didapat dari hukum Hooke tadi. Oke, selanjutnya, sehingga dengan sedemikian persamaan model gerak massa 1 dan persamaan gerak massa 2 didapat. M1 dikali dengan D pangkat 2 X1 per dt kuadrat sama dengan negatif K1 dikurung buka X1 min L1 kurung tutup plus K2 dikali dengan kurung buka X2 min X1 min L2 kurung tutup, dan yang F tadi persamaan gerak yang massa 2 didapat M2 dikali dengan D kuadrat X2 per D kali T kuadrat sama dengan negatif K2 dikali dengan kurung buka X2 min X1 min L2 kurung tutup. Jadi dari persoalan ini tadi, maaf, buatlah suatu persamaan model dari gerakan massa ini dapat diketahui persamaannya adalah seperti ini. Maaf, seperti ini. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait posisi timbang, dan yang kedua nanti akan dijelaskan mengenai persamaan model yang diturunkan. Untuk yang pertama, saya akan membahas tentang posisi timbang. Jika X1 bintang dan X2 bintang adalah posisi timbang masing-masing dari massa 1 dan massa benda 2 yang diukur dengan dinding kiri, maka harus dipenuhi D kuadrat X1 per dt kuadrat X1 bintang, X2 bintang sama dengan 0. Jadi maksudnya dari posisi timbang ini adalah posisi di mana pegas itu tidak bergerak. Makanya di sini hasilnya sama dengan 0. Sebelumnya kita juga sudah mengetahui persamaan dari massa benda 1 dan persamaan dari massa benda 2. Persamaan dari massa benda 1 itu sendiri berbunyi negatif K1 dikali X1 bintang dikurangi L1 ditambah K2 dan seterusnya sama dengan 0. Jadi kita mencari berapa sih X1 bintang dan X2 bintang yang menyebabkan persamaan ini sama dengan 0. Jadi di sini terdapat dua suku. Suku yang pertama sebelah kiri dan suku yang kedua terdapat di sebelah kanan. Di sebelah kiri kita menemukan min K1 dan sebelah kanan kita menemukan positif K2. Kita tidak bisa mengatakan K1 dikurangi K2 itu sama dengan 0. Maka di sini kita akan pecah menjadi 2, di mana kita mengasumsikan bahwa negatif K1 dikali dengan X1 bintang dikurangi L1 hasilnya sama dengan 0. Jadi nanti 0 ditambah dengan 0 hasilnya sama dengan 0. Negatif K1 dikali X1 bintang dikurangi L1 sama dengan 0. Kemudian kedua ruas saya bagi dengan negatif K1. Setelah saya bagi, hasilnya adalah X1 bintang dikurangi L1 sama dengan 0. Dan kemudian kedua ruasnya saya tambahkan dengan L1. Sehingga terbentuklah X1 bintang sama dengan L1. Kemudian untuk persamaan yang kedua juga sama. K2 dikali X2 bintang dikurangi X1 bintang dikurangi L2 sama dengan 0. Seperti yang di bawah ini. Kedua ruasnya saya bagi dengan K2 sehingga muncul bentuk yang kedua. Dan pada persamaan yang pertama ini tadi didapatkan X1 bintang sama dengan L1. Sehingga X1 bintang di sini saya ganti dengan L1.
Sehingga saya mendapatkan X2 bintang sama dengan L1 ditambah L2, di mana pada bentuk yang ini, itu saya jumlahkan dengan L1 dan L2, kedua ruasnya, ruas kiri maupun ruas kanan. Itu untuk persamaan massa benda 1. Untuk yang kedua, persamaan massa benda 2 juga sama. Persamaan massa benda 2 bunyinya negatif K2 dikali X2 bintang dikurangi X1 bintang kurang L2 sama dengan 0. Sama seperti yang persamaan pertama. Kedua ruasnya saya bagi dengan negatif K2. Sehingga muncul bentuk X2 bintang dikurangi X1 bintang dikurangi L2. Pada persamaan yang pertama tadi didapatkan X1 bintang sama dengan L1. Kemudian X1 bintangnya saya substitusikan pada persamaan 2 atau persamaan massa benda 2. Sehingga yang awalnya X2 bintang dikurangi X1 bintang dikurangi L2 itu menjadi X2 bintang dikurangi L1 dikurangi L2. Kemudian kedua ruas saya jumlahkan dengan L1 dan L2 sehingga didapatkan X2 bintang sama dengan L1 ditambah L2. Jadi untuk posisi setimbang ini kita mendapatkan X1 bintang sama dengan L1 dan X2 bintang sama dengan L1 ditambah L2. Pada bagian ini akan dibahas tentang persamaan model yang diturunkan. Jika gerakan massa dinyatakan terhadap masing-masing posisi setimbangnya, maka perlu untuk melakukan transformasi koordinat yang berpusat pada titik setimbangnya. Transformasi ini dimisalkan Z1 sama dengan X1 dikurangi X1 bintang. Sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa X1 bintang itu sama dengan L1. Sehingga X1 dikurangi X1 bintang sama dengan X1 dikurangi L1. Dan nilai dari Z2 sama dengan X2 dikurangi X2 bintang. Dan sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa X2 bintang itu sama dengan L1 ditambah L2. Sehingga X2 dikurangi X2 bintang itu sama dengan X2 dikurangi L1 dikurangi L2. Dari transformasi koordinat ini, maka diperoleh D kuadrat Z1 per dt kuadrat sama dengan D kuadrat X1 per dt kuadrat. Dan D kuadrat Z2 per dt kuadrat sama dengan D kuadrat X2 per dt kuadrat. Jadi maksudnya di sini kita bisa menemukan rumus dari D kuadrat Z1 per dt kuadrat itu menggunakan penurunan rumus dari D kuadrat X1 per dt kuadrat. Kita tahu bahwa D kuadrat X1 per dt kuadrat itu merupakan persamaan dari massa benda 1 yang sudah dibahas sebelumnya. Dan persamaan dari massa benda 1 itu sama dengan negatif K1 dikali dengan X1 kurang L1, seterusnya tambah K2 dikali X2 dikurangi X1 dikurangi L2. Kemudian pada permisalan yang di atas ini, itu kita mengetahui bahwa Z1 sama dengan X1 kurang X1 bintang. Sehingga nilai X1 yang di ini, itu kita bisa ubah Z1 ditambah dengan X1 bintang. Yang ini terdapat sedikit kesalahan. X1 sama dengan Z1 tambah L1. Kemudian ketika kita sudah menginputkan nilai X1, itu kita langsung eksekusi. Eksekusinya kita mengalihkan yang tanda negatif ini ke Z1 dan L1. Kemudian diproses lagi menggunakan sifat distributif sehingga diperoleh min K1 ditambah K2 dikali Z1 ditambah K2 dikali X2 min L1 dikurangi L1 dan seterusnya. Dan pada permisalan yang di atas ini kita mengetahui bahwa
Z2 sama dengan X2 dikurangi L1 kurang L2. Dan pada bentuk yang di bawah ini ternyata muncul bentuk yang sama. Sehingga X2 dikurangi L1 kurang L2 itu kita bisa ganti dengan Z2. Dan kita mendapatkan bentuk penurunan rumus dari D kuadrat X1 per DT kuadrat itu rumusnya sama dengan rumus dari D kuadrat Z1 per DT kuadrat, yaitu min dalam kurung K1 ditambah K2 dikali Z1 ditambah dengan K2 Z2. Hal ini juga berlaku sama untuk yang persamaan massa benda 2. Jadi D kuadrat Z2 per DT kuadrat itu kita bisa cari menggunakan penurunan rumus dari persamaan benda 2. Persamaan benda 2 yang kita tahu negatif K2 dikali X2 min X1 min L2. Dan tadi di atas sebelah atas sini, yang ini kita sudah memisalkan X1 sama dengan berapa Z dan X2 sama dengan berapa Z. Dan itu yang nanti kita substitusikan pada persamaan ini. Sehingga yang awalnya negatif K2 dikali X2 min X1 kurang L2 itu hasilnya sama dengan negatif K2 dikali Z2 tambah L2 tambah L1 min Z1 kurang L1 dikurangi L2. Ternyata di sini ada bentuk yang sama, yaitu negatif L2 dan positif L2. Habis, kemudian negatif L1 dan positif L1. Sehingga bentuk sederhananya adalah negatif K2 dikali Z2 min Z1. Dengan menggunakan sifat distributif perkalian dikali hasil yang diperolehnya adalah K2 Z1 dikurangi K2 Z2. Sehingga di sini terbukti bahwa ketika persamaan benda satu itu diturunkan, itu mendapatkan rumus dari D kuadrat Z2 per DT kuadrat. Contoh soalnya adalah sebagai berikut. Terdapat sebuah rangkaian seri 2 buah pegas dengan konstanta pegas pertama sebesar 4 Newton per meter dan konstanta pegas kedua sebesar 2 Newton per meter. Dirangkai dengan 2 buah benda bermassa 2 kg, ini untuk benda pertama, dan 1 kg, ini benda kedua. Rangkaiannya seperti gambar ini. Kemudian saat T-nya itu 0, benda pertama ditarik ke kiri sejauh 2 meter dari posisi setimbang, dan benda kedua ditarik ke kanan sejauh 4 meter dari posisi setimbang. Kemudian benda dilepaskan dengan kecepatan awal 0. Tentukan gerak benda pertama dan kedua terhadap posisi setimbang. Dari soal kita tahu K1-nya sama dengan 4, K2-nya sama dengan 2, M1-nya sama dengan 2, M2-nya sama dengan 1. Kemudian syarat awalnya, saat T0, benda 1 ditarik ke kiri sejauh 2 meter dari posisi setimbang. Ini akan sama dengan Z1, 0 sama dengan negatif 2. Kenapa negatif 2? Karena benda pertama itu ditarik ke kiri sejauh 2 meter, sehingga nilainya ini akan menjadi negatif 2. Kemudian benda kedua ditarik ke kanan sejauh 4 meter dari posisi setimbang, sehingga Z20-nya sama dengan 4. Benda dilepaskan dengan kecepatan awal 0, ini berarti kecepatan awalnya itu 0, berarti turunan dari Z1 saat T-nya 0 itu 0, dan turunan dari Z2 saat T-nya 0 itu 0. Kenapa ini diturunkan? Karena kita tahu bahwa turunan dari posisi itu sama dengan kecepatan. Kemudian yang ditanyakan adalah gerak benda 1 dan 2 terhadap posisi setimbang. Di awal sudah dijelaskan bahwa rumus untuk gerak massa terhadap posisi setimbang itu sama dengan M1
dikali D kuadrat Z1 per DT kuadrat sama dengan negatif dari K1 plus K2 dikali Z1 ditambah K2 Z2 dan M2 dikali D kuadrat Z2 per DT kuadrat sama dengan K2 Z1 dikurang K2 Z2. Pertama kita substitusikan M1, M2, K1, dan K2 sehingga diperoleh D kuadrat Z1 per DT kuadrat sama dengan negatif 3 Z1 ditambah Z2 dan D kuadrat Z2 per DT kuadrat sama dengan 2 Z1 dikurang 2 Z2. Dari persamaan A ini dapat diubah menjadi Z2 sama dengan D kuadrat Z1 per DT kuadrat ditambah 3 Z1. Kemudian Z2 ini bisa disubstitusikan ke persamaan B sehingga diperoleh turunan kedua dari D kuadrat Z1 per DT kuadrat ditambah 3 Z1 terhadap DT kuadrat sama dengan 2 Z1 dikurang 2 kali D kuadrat Z1 per DT kuadrat ditambah 3 Z1. Kemudian kita operasikan seperti biasa sehingga diperoleh D pangkat 4 Z1 per DT pangkat 4 ditambah 5D kuadrat Z2 per DT kuadrat ditambah 4 Z1 sama dengan 0. Kemudian kita bisa mencari persamaan karakteristik yang bersesuaian dengan persamaan diferensial ini, yaitu M pangkat 4 ditambah 5M ditambah 4 sama dengan 0. Kemudian kita bisa memperoleh M2 sama dengan plus minus 2I dan M3M4 sama dengan plus minus I. Lalu solusi umumnya adalah Z1T sama dengan A1 cos 2T plus A2 sin 2T plus B1 cos T plus B2 sin T. Kemudian untuk memperoleh Z2T-nya, kita bisa mensubstitusikan Z1T ini ke persamaan C ini. Sehingga Z2 sama dengan turunan kedua dari A1 cos 2T ditambah A2 sin 2T ditambah B1 cos T ditambah B2 sin T terhadap DT kuadrat sama ditambah 3 kali A1 cos 2T ditambah A2 sin 2T ditambah B1 cos T ditambah B2 sin T. Lalu kita operasikan seperti biasa, kita mencari dulu turunan kedua dari ini, kemudian ditambah dengan 3 kali ini. Sehingga diperoleh Z2 sama dengan negatif A1 cos 2T dikurang A2 sin 2T ditambah 2B1 cos T ditambah 2B2 sin T. Sehingga kita memperoleh solusi umumnya itu Z1T sama dengan A1 cos 2T ditambah A2 sin 2T ditambah B1 cos T ditambah B2 sin T. Dan Z2T-nya sama dengan negatif A1 cos 2T dikurang A2 sin 2T ditambah 2B1 cos T ditambah 2B2 sin T. Kemudian tadi kita sudah menemukan masalah syarat awalnya itu Z1 saat T-nya 0 itu sama dengan negatif 2. Sehingga kita mensubstitusikan T ini dengan 0 dan sama dengan negatif 2. A1 cos 0 ditambah A2 sin 0 ditambah B1 cos 0 ditambah B2 sin 0 sama dengan negatif 2. A1 cos 0 ini sama dengan A1, kemudian A2 sin 0 ini sama dengan 0, kemudian B1 cos 0 ini sama dengan B1, dan B2 sin 0 sama dengan 0, sehingga A1 plus B1 sama dengan negatif 2. Kemudian yang kedua, Z2 saat T-nya 0 sama dengan 4. Berarti kita substitusikan T pada Z2 ini dengan 0 dan sama dengan 4. Sehingga negatif A1 cos 0 dikurang A2 sin 0 ditambah 2B1 cos 0 ditambah 2B2 sin 0 sama dengan 4.
Negatif A1 cos 0 ini akan sama dengan negatif A1, negatif A2 sin 0 sama dengan 0, 2B1 cos 0 sama dengan 2B1, dan 2B2 sin 0 ini sama dengan 0, sehingga negatif A1 ditambah 2B1 sama dengan 4. Kemudian yang ketiga tadi, Z1 aksen 0 sama dengan 0. Pertama kita temukan dulu turunan dari Z1T. Ini akan sama dengan negatif 2A1 sin 2T ditambah 2A2 cos 2T dikurang B1 sin T ditambah B2 cos T. Lalu kita substitusikan T pada Z1 aksen T-nya itu dengan 0, sehingga diperoleh negatif 2A1 sin 0 ditambah 2A2 cos 0 dikurang B1 sin 0 ditambah B2 cos 0, ini sama dengan 0. Kemudian diperoleh 2A2 ditambah B2 sama dengan 0. Sama dengan nomor 3, ini kita cari dulu turunan pertama dari Z2-nya. Ini akan sama dengan 2A1 sin 2T dikurang 2A2 cos 2T dikurang 2B1 sin T ditambah 2B2 cos T. Kemudian kita substitusikan T pada Z2 aksen T-nya itu dengan 0, sehingga diperoleh 2A1 sin 0 dikurang 2A2 cos 0 dikurang 2B1, ini maaf seharusnya sin 0 ditambah 2B2 cos 0 sama dengan 0. Ini akan sama dengan negatif 2A2 ditambah 2B2 sama dengan 0. Nah, dengan menggunakan eliminasi, kita akan memperoleh A1 sama dengan negatif 8/3 dan B1 sama dengan 2/3. Ini dengan mengeliminasi A1 plus B1 sama dengan negatif 2 dan negatif A1 ditambah 2B1 sama dengan 4. Kemudian A2 sama dengan 0 dan B2 sama dengan 0 itu dengan mengeliminasi 2A2 plus B2 sama dengan 0 dan negatif 2A2 ditambah 2B2 sama dengan 0. Selanjutnya kita substitusikan A1, B1, A2, B2 ke solusi umum, sehingga diperoleh Z1-nya sama dengan negatif 8/3 cos 2T ditambah 0 dikali sin 2T ditambah 2/3 cos T ditambah 0 sin T, yang sama dengan Z1T sama dengan negatif 8/3 cos 2T ditambah 2/3 cos T. Kemudian Z2T-nya sama dengan 8/3 cos 2T dikurang 0 dikali sin 2T ditambah 4/3 cos T ditambah 0 dikali sin T. Sehingga Z2T sama dengan 8/3 cos 2T ditambah 4/3 cos T. Jadi pergerakan benda pertama dan kedua terhadap posisi timbang adalah Z1T sama dengan negatif 8/3 cos 2T ditambah 2/3 cos T, dan Z2T-nya sama dengan 8/3 cos 2T ditambah 4/3 cos T. Atau saat digambarkan dalam grafik, pergerakan benda pertama dan kedua itu akan seperti ini. Yang merah ini untuk benda pertama, kemudian yang biru ini untuk pergerakan benda kedua.